Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan berkat-Nya lah saya dapat menyelesaikan pidato mengenai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam kegiatan sosial mengenai kondisi bencana alam. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana, baik bencana alam, non-alam, bencana sosial, atau akibat ulah manusia. Berbagai jenis kejadian bencana hampir dapat dipastikan menimbulkan krisis kesehatan seperti korban jiwa, luka-luka, pengungsi, dan terganggu masalahnya kesehatan. Hal ini membutuhkan penanganan secara serius dan menyeluruh dari berbagai sektor. Secara geologis dan hidrologis, Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam. Salah satunya adalah gempa bumi dan potensi tsunami. Potensi bencana alam dengan frekuensi yang cukup tinggi lainnya adalah bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi di Indonesia terus meningkat dalam 10 tahun terakhir ini. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana selama tahun 2002 sampai 2012, sebagian besar bencana yang telah terjadi disebabkan oleh faktor hidrometeorologi. Bencana lainnya yang sering menelan korban dan harta benda yang cukup besar lainnya adalah bencana letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 26 Oktober tahun 2010 telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan harta benda yang hilang. Aliran hawa panas yang dimuntahkan lava Merapi dengan kecepatan mencapai 100 km per jam dan panas mencapai kisaran 456 sampai 600 derajat Celcius membakar hutan dan pemukiman penduduk sehingga dilakukan evakuasi penduduk secara besar-besaran. Bencana ini menimbulkan dampak terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk termasuk kesehatan dan lainnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi setelah terjadi bencana adalah pelayanan kesehatan terhadap korban bencana. Untuk penanganan kesehatan korban bencana, berbagai piranti legal telah dikeluarkan. Salah satunya adalah peraturan yang menyebutkan peran penting puskesmas dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, literatur atau studi yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan dalam kondisi bencana dan penanganannya relatif masih terbatas. Banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia memberi dampak dan pengaruh terhadap kualitas hidup penduduk yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak langsung dari terjadinya bencana alam terhadap penduduk adalah jatuhnya korban jiwa, hilang, dan luka-luka. Sedangkan dampak tidak langsung adalah terjadinya banyak kerusakan bangunan, perumahan penduduk, sarana sosial seperti bangunan sekolah, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, perkantoran, dan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi, dan lainnya lagi. Selain itu, terjadi bencana alam juga mengakibatkan adanya kerugian ekonomi bagi penduduk, seperti kerusakan lahan pertanian dan kehilangan mata pencaharian, terutama bagi penduduk yang bekerja di sektor informal. Kejadian bencana sangat sulit untuk dicegah, oleh karena itu tugas kita adalah untuk mengurangi bahkan menghindari timbulnya korban jiwa. Ada beberapa tindakan yang harus kita ambil sebagai warga Indonesia yang mementingkan bangsa dan negaranya. 1. Sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan bangsa Indonesia mengacu terhadap nilai-nilai luhur dan sila-sila dalam Pancasila sebagai pedoman hidup setiap manusia. Pedoman tersebut harus tertanam dalam jiwa setiap manusia dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi dasar kesatuan yang mutlak pada manusia karena manusialah yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Bahwa dalam diri Pancasila memuat hal-hal yang mutlak dalam hakikat manusia. Kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia. Yang kedua, sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Seseorang yang ikut kerja bakti di lingkungan sekitar di akhir pekan adalah orang yang mengorbankan kepentingan pribadinya untuk bercengkrama dengan keluarga. Itu merupakan salah satu contoh yang sangat terpuji. Demikian halnya dengan mereka yang ikut menjadi relawan ketika terjadi bencana alam. Mereka mengabaikan kepentingan pribadinya, bahkan keselamatan diri untuk meringankan beban masyarakat.
Yang ketiga, memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Kedaulatan dan keadilan negara merupakan kepentingan nasional yang tidak dapat dikompromikan. Upaya untuk menegakkan hal ini dapat dilaksanakan dalam berbagai hal. Dengan demikian, kita akan benar-benar menuju kehidupan demokrasi yang mapan, yang memberikan ruang bertemunya berbagai elemen demokrasi secara harmonis. Ruang bebas disertai tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan secara konstruktif. Saya mendorong jajaran pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan aturan otonomi khusus untuk berdiri di depan dalam memperbaiki alam ini dengan baik dan kembali ke keadaan semula. Demikian pidato saya. Kiranya saya berharap kepada pemerintah agar bencana alam ini dapat diselesaikan dengan baik dan kita sebagai masyarakat juga bisa menangani masalah ini dengan baik. Bukan hanya pemerintah yang bekerja keras, tetapi kita sebagai rakyatnya juga bisa membantu pekerjaan pemerintah. Terima kasih.